Mas Iten? Mas Fran. Keluhannya apa nih Mas? Saraf kecepit. Saraf kecepit. Kok taunya saraf kecepit dari mana Mas? Diperiksa atau periksa? Oke, terus yang dirasakan akhirnya? Ini Mas, kayak menarik ini. Oh narik, itu udah berapa lama Mas? Sampun 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Oke. Terus selama ini terapinya apa Mas? Mas, apa ditusuk jarum dulu Mas? Tusuk jarum akupuntur. Iya. Terus ada perubahan betul? Enggak ada. Enggak ada. Terus pijat. Pijat. Nah, pijat itu. Oke. Yang 3. Oke. Monggo lumayan baca. Saya cek dulu ya. Kelihatan loh Mas, saraf kecepit itu biasanya ada. Ini kerosok kaki ini panjang sebelah nih. Kakinya ini lebih panjang Mas daripada yang ini. Tapi nggak banyak, cuma sedikit sekitar setengah sentian lah. Oke. Ini apanya kenapa? Jatuh napa pripun Mas? Enggak ya. Mboten. Lemes ke, Met. Oh, mundur malah Mas. Oh, miring mriki. Nah, kerasa to niki? Nggih. Miring malah Mas. Ya, kerasa toh? Nggih. Oke. Tengkurap dulu Mas. Nanti saya jelaskan Mas. Tahunya terapi di sini dari mana Mas? Hampir tiap hari dulu Mas. Hampir tiap hari. Lemas Mas ya. Harus lemas ya. Tarik nafas. Lepas. Jadi begini Mas ya. Dari hasil diagnosa saya, palpasi yang saya lakukan pakai alat itu, jenengan mengalami masalah di lumbal 45 Mas. Itu mengalami pergeseran atau istilah medisnya itu kalau ada ronsennya kemungkinan besar mengalami spondilosis lumbal. Jadi ada pergeseran bantalan akibat aktivitas yang duduk lama mungkin, Duduk lama. angkat berat atau pernah berat, jatuh dengan posisi duduk. Nggih. Jadi kalau seperti jenengan ini solusinya yang sudah sampai lakukan seperti terapi akupuntur, terus katakanlah totok saraf atau pijat semesta alam. Sering minum obat nyeri juga? Nggak pernah. Kalau dengan metode pijat itu bagus untuk merilis otot. Tapi kalau kasusnya saraf kecepit tidak cukup hanya dengan pijat Mas. Karena apa? Saraf kecepit adalah kondisi di mana bantalan mengalami extrude atau keluar sehingga menekan saraf spinal sehingga peredaran saraf, sel saraf neuron tidak tersalurkan ke seluruh saraf perifer. Kadang terjadi kebas, kesemutan, geringgingan. Yang paling fatal saraf kecepit kalau udah bertahun-tahun bisa mengalami pengecilan kaki atau atrofi, pelemahan otot ya. Jadi kalau cuma dipijat orang dengan keluhan saraf kecepit dari bayi lahir sampai ubanan ya nggak bakal bisa Mas. Karena kenapa? Itu pijat hanya untuk merilis otot. Ya. Tapi masalah utamanya itu ada di saraf dan tulang. Jadi asal tahu susunan jaringan tubuh itu ada 3 Mas. Banyak yang lain sebenarnya yang saya tekankan di sini hanya 3. Otot, saraf, dan tulang. Jadi otot itu kalau cuma dipijat
itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi solusinya adalah direposisi. Direposisi dalam artian saraf yang bermasalah yang mana ya di tulangnya itu akhirnya direposisi krek-krek, kemudian dikembalikan susunan tulang yang mengalami subluxasi. Sehingga dengan metode seperti itu diharapkan saraf yang terjepit lepas sehingga aliran saraf normal, otot bisa menjadi normal gitu. Ya, seperti itu. Makanya banyak pasien yang kena saraf kejepit itu sudah berbagai macam metode dilakukan ya, seperti pijet semesta alam, totok saraf, akupuntur. Ya mungkin itu terapi itu bagus untuk keluhan-keluhan tertentu, tapi untuk saraf kejepit menurut saya yang paling rasional ya harus direposisi seperti ini. Ini tadi ditarik gimana rasanya? Langsung Luar biasa ya. Hadirin, Oke, mantap. Lepas, lepas. Mantap, pasnya mas. Mantap. Oh, legarian mas. Mas itu namanya? Mas Fran, ya? Fran. Dari Geger. Geger. Kecamatan Geger. Oke. Tadi mengalami sakit pinggang mas ya? Nggih. Alias saraf kejepit. Memang setelah saya cek kakinya memang panjang sebelah dan ada pergeseran bantalan di L4 L5. Sekarang saya mau tanya testimoninya, tolong sampai jawab sejujur-jujurnya mas. Maksudnya kalau jujur itu biar pasien tahu secara alami, bukan settingan. Pripun rasanya berarti terapi ini? Enteng, Mas. Perbedaan dari sebelumnya apa mas? Nggih, enak kok Mas aku ya iya ya. Awak enteng. Oh gitu. Nggih. Pas kesini tadi gimana rasanya? Anu Mas, waku kabeh Mas. Kaku. Sekarang Lemes Mas. enteng. Enteng. Napasnya gimana? Nawasnya enak Mas. Terus penglihatan? Penglihatan padang. Padang ya, alhamdulillah. Kira-kira bedanya berapa persen mas setelah terapi dan sebelumnya ini? 85%. 85% mas ya. Insya Allah sembuh mas. Karena kebanyakan kalau masih muda ini self healingnya itu gampang. Jadi tubuh itu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan meningkatnya hormon dopamin. Jadi dengan kertek-kertek ini memberikan kelancaran pada saraf yang terjepit sehingga neuronnya nggak lancar, tapi setelah semua presisi insya Allah aman, bagus. Nggih. Sampun mas nggih? Nggih. Insya Allah mari.